So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kelas 8 di semester 2. Bab 2 yaitu tentang teks ulasan. Ya, apa itu teks ulasan? Sebelumnya adik-adik dalam keadaan baik ya. Meskipun dalam keadaan pandemi, semoga kalian tetap semangat belajar untuk belajar tentang bab 2 di kelas 8 semester 2 yaitu teks ulasan. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Baik, mengidentifikasi informasi teks ulasan ya. Tujuan yang harus kita capai yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian teks ulasan dengan benar ya. Kalian harus bisa menjelaskan apa itu teks ulasan. Yang kedua, menunjukkan ciri-ciri teks ulasan dengan benar. Jadi kita harus tahu ciri-ciri teks ulasan ya. Yang ketiga, membedakan teks ulasan dengan sinopsis dengan benar. Jadi kita harus paham apa itu sinopsis dan apa itu teks ulasan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau evaluasi ya terhadap berbagai karya sastra maupun non sastra. Jadi ada karya sastra maupun non sastra. Jadi gini, ada karya itu terdiri dari sastra dan non sastra. Kita ulas. Nah, kita beri penilaian, kita berikan evaluasi. Itu namanya teks ulasan. Jadi ada karya dan kita ulas, namanya teks ulasan. Nah, karya sastra yang biasanya diulas ya, yang diulas itu apa saja? Ada film ya, ada drama, ada buku, ada buku yang jenisnya fiksi, adalah buku khayal ya, dongeng, cerpen ya, maupun non fiksi, bisa buku ya, buku sejarah, buku pelajaran, itu non fiksi. Bisa naskah drama, puisi, lirik, lagu. Adapun karya non sastra yang bisa diulas adalah pertunjukan drama, tarian, konser, karya seni ya, atau patung, lukisan, ukiran, cenderamata, produk-produk komersial maupun non komersial. Jadi ya yang bisa diulas ini banyak sekali ya, karya sastra maupun non sastra. Nah, teks ulasan itu sama dengan apa? Resensi. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar apa itu resensi, itu sama dengan teks ulasan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu tujuan dari kita mengulas atau menilai atau mengevaluasi suatu karya sastra ataupun non sastra ya? Yang pertama, kita bisa menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Jadi kita bisa menunjukkan pandangan ya, penilaian penulis resensi ya. Jadi kita bisa menunjukkan pandangan kita ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat ya tentang layak atau tidak suatu karya itu. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Jadi kita bisa membantu pembaca ya dapat mengetahui isi suatu karya karena kita sudah menyajikan teks ulasan. Jadi minimal pembaca sudah tahu isi buku tersebut atau karya tersebut. Kemudian memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan. Jadi kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan karya kepada siapa? Kepada pembaca. Yang berikutnya, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Misalnya ada karya satu dengan karya yang kedua. Setelah kita resensi,
maka pembaca dapat membandingkan, oh ini bukunya ini, oh bukunya yang kedua ini ya. Yang berikutnya, memberikan informasi yang komprehensif ya, yang sesuai yang ada dalam karya itu ya, tentang karya. Yang berikutnya, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Jadi dalam karya itu kan ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu dapat direnungkan, dipikirkan, dan didiskusikan bersama. Yang berikutnya, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. Ya, karena apa? Ada kelebihan dan ada kekurangan tadi ya. Yang berikutnya, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain. Yang terakhir adalah memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Jadi keseluruhan tujuan teks ulasan adalah memberikan gambaran kepada pembaca apakah suatu karya itu dapat dinilai atau tidak dinilai baik, dinikmati, atau bahkan bisa dibeli buku tersebut atau karya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu teks ulasan, apa itu tujuan, maka kita harus mengetahui fungsi teks ulasan. Jadi kita misalkan membuat teks ulasan, fungsinya apa? Yang pertama, dapat mempengaruhi pembaca ya, untuk lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. Jadi dengan adanya kita membuat teks ulasan itu kan ada kelebihan, ada sinopsis, ada identitas, sehingga pembaca dapat terpengaruh untuk menindaklanjuti dari ulasan yang sederhana. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan. Jadi setelah kita mengulas, maka pembaca akan menjadi kenal sehingga tertarik ya, maka lebih mengenal. Yang ketiga, dapat diartikan sebagai bentuk penilaian ya, jelas penilaian terhadap suatu karya. Jadi karya ini bisa dinilai baik atau tidak, unggul atau banyak kelemahannya. Yang keempat, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Jelas, kalau itu sudah diresensi atau diulas, maka sebagai bukti perhatian terhadap karya tersebut ya. Ini adalah fungsi teks ulasan. Baik, selanjutnya, sekarang ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri kalau ini adalah teks ulasan itu yang bagaimana? Oh ya, biar kita tahu dan jangan bingung apakah ini teks ulasan atau tidak. Yang pertama itu berisi informasi yang didasari dengan pandangan. Jadi ada informasi tentang buku atau karya tersebut, pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya. Jadi ada pandangan, opini dari penulis. Jadi informasi itu didapat dari pandangan yang mengulas atau yang meresensi. Misalkan saya membaca buku kemudian saya ulas, nah itu adalah pandangan saya ya. Yang kedua, teks ini berisi informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan, opini dari penulis. Jadi ada unsur-unsur karya tadi itu informasinya kelihatan ya. Yang ketiga, memberikan sebuah opini ya. Jadi opini tadi itu berdasarkan fakta yang ada dalam karya ya. Yang keempat, strukturnya terdiri dari ya, ini ada strukturnya: identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Jadi ada 5 struktur ya dalam teks ulasan. Apa saja itu penjelasannya kita akan bahas di video berikutnya ya. Sabar ya. Yang kelima, nama lain yang bisa dikenal dari teks ulasan adalah apa? Resensi. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kalian dulu pernah mendengar apa itu resensi, itu sama dengan apa itu teks ulasan. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada namanya jenis-jenis teks ulasan. Ya. Anak-anak ya, adik-adik, kita akan membahas apa itu jenis-jenis teks ulasan apa saja. Ulasan buku. Nah, kalau kita meresensi buku itu dibedakan 2 macam, yaitu sastra. Contohnya ada apa? Novel, sastra, roman. Nah, roman ini percintaan ya. Dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif. Berarti non-fiksi ya, non-fiksi ya. Berarti apa? Biografi, daftar riwayat hidup seseorang, jurnal,
esai ilmiah, buku pengetahuan, ini buku-buku pelajaran kalian dan lainnya. Jadi ini namanya buku ya yang tidak bersifat imajinatif atau buku yang non fiksi atau fakta ya. Yang kedua, ulasan film. Film bisa diulas, bisa diresensi. Mengulas film atau sejenis, contoh serial TV, film, sinetron yang ada di TV yang sering kalian lihat itu bisa diulas. Yang ketiga, ulasan pementasan. Ulasan yang mengulas aktivitas yang dipentaskan. Contohnya apa? Teater, pentas tari, pentas musik, wayang, ketoprak, itu bisa diulas. Namanya ulasan pementasan ya. Yang keempat, ulasan karya seni ya. Ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni, contoh lukisan, karya dekorasi, patung dan lainnya. Nah, jadi paham ya sekarang. Jadi jenis-jenis ulasan itu tidak hanya berupa buku fiksi maupun non fiksi. Ada yang film ya kan, ada yang pementasan ya kan, ada yang karya seni. Jadi tidak hanya buku fiksi maupun non fiksi. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengupas secara detail apa saja struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas karya, yang kedua ada orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman atau rekomendasi. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa struktur teks ulasan ada 5. Apa itu yang dimaksud dengan identitas, orientasi, sinopsis, evaluasi, dan rangkuman atau rekomendasi? Baik, kita akan simak bersama video berikut ini ya. Struktur yang pertama adalah identitas. Nah, identitas itu yang bagaimana? Ini ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, dan ada tebal halaman dan ukuran buku. Pak, di sini misalkan ada ISBN-nya ditulis nggak? Boleh saja, tidak harus singkat seperti ini ya. Jadi bukan ada yang di ISBN kan, ada cetakan keberapa, tebal buku ya, atau tebal halaman boleh. Jadi identitas karya ini itu diletakkan paling atas. Nah, nanti yang gini modelnya. Nah, gini. Jadi yang paling atas itu mencakup identitas karya. Ya, baik, paham ya. Jadi yang pertama, struktur yang pertama adalah identitas karya. Itu ditulis judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya mana, tahunnya kapan, tebal halamannya berapa, ya, kemudian ISBN-nya nomor berapa, ya, itu namanya identitas karya. Baik, unsur atau struktur teks ulasan yang kedua, ya, yang kedua adalah orientasi ya. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya ya, baik film, drama maupun sebuah buku yang akan diulas. Ini bersifat gambaran umum. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Jadi dalam orientasi, jadi yang pertama tadi kan sudah ada namanya identitas. Kemudian bagian pertama adalah orientasi. Nah, orientasi ini menjelaskan bagian apa yang akan diulas, buku atau film apa yang akan diulas. Ya, jadi sebagai penanda awal dari teks ulasan. Jadi misalnya kita mau mengulas tentang film, maka kita menjelaskan film ini dikarang oleh ini nih. Ya, secara umum ya. Di film ini dikarang oleh si X. Si X adalah seorang. Nah, itu namanya orientasi. Jadi belum kita mengupas isi dari buku atau film di dalamnya. Paham ya? Jadi orientasi itu hanya bagian pengantar tentang buku atau karya yang akan kita ulas. Nah, nanti akan kita berikan contoh konkretnya. Jadi ya, itu tentang orientasi. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi suatu karya yang akan diulas. Itu yang dimaksud dengan sinopsis. Jadi
di dalam teks ulasan itu ada sinopsis. Nah, sinopsis sendiri itu berupa ringkasan dalam karya itu. Jadi kita meringkas isi karya tersebut. Misalkan itu novel ya, kita ringkas novel itu cerpen ya, kita ringkas isi dalam cerpen itu novel, itu buku, maka kita ringkas karya tersebut. Itu namanya sinopsis. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang ke berapa tadi? Yang pertama ada identitas, kedua ada apa? Yang ketiga ada analisis, ada sinopsis, ada tentang gambaran umum buku kalian. Jadi ya, ada orientasi, ada sinopsis, dan ada yang berikutnya ada analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Jadi dalam analisis itu kita menganalisis temanya, penokohannya, alurnya, kemudian sudut pandangnya, amanatnya. Nah, kita itu menganalisis di situ. Jadi unsur-unsur intrinsik itu kita analisis di situ. Jadi tadi apa? Jadi ada identitas, ada orientasi, kemudian ada namanya sinopsis, ada namanya analisis, ya kan? Dan analisis ini itu kita menganalisis saja. Kalau itu naskah atau buku fiktif, berarti bisa kita analisis unsur intrinsiknya ya. Jadi kalau itu fiktif, buku fiktif, kita bisa menganalisis unsur intrinsiknya ya. Itu yang kita ulas. Jadi bisa tema, bisa penokohan, bisa alur, bisa sudut pandang, bisa amanat. Jalannya cerita itu bagaimana, kita analisis. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi ada identitas, kemudian ada orientasi, kemudian ada sinopsis, kemudian ada analisis. Baik, berikutnya. Yang berikutnya adalah evaluasi ya. Evaluasi berupa paparan penulis tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan suatu karya ini masuk di evaluasi. Kelebihan itu yang bagaimana? Yang baik-baik, yang mudah dipahami, mungkin karyanya itu mudah dipahami, bahasanya mudah dipahami ya, atau mungkin dari layoutnya bagus, menarik, warnanya. Nah, itu namanya kelebihan. Kalau kekurangannya mungkin tulisannya kurang jelas ya, atau mungkin kurang menarik ya kan, layoutnya kurang menarik, nah atau tidak jelas ya, ini namanya kekurangan. Itu evaluasi. Jadi setelah kita membuat sinopsisnya, kemudian kita menganalisis unsur-unsur intrinsiknya, kalau itu fiktif ya, maka kita mengevaluasi ini lebihnya apa, kekurangannya apa. Itu namanya evaluasi. Berikutnya yang terakhir adalah rangkuman atau rekomendasi. Setelah kita menganalisis, memberikan kekurangan dan kelebihannya, yang terakhir adalah kita merangkum atau merekomendasi kepada siapa? Kepada pembaca. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa simpulan dari ulasan pada sebuah karya. Nah, ini bisa berupa komentar sekaligus rekomendasi si penulis. Apakah hasil karya ini memiliki kualitas bagus atau layak untuk dinikmati atau dibaca. Jadi ini yang paling penting, rekomendasi ini. Apakah buku ini atau karya ini atau film ini itu layak untuk disaksikan, ditonton atau dibaca oleh pembaca atau penonton. Ini poin yang paling penting, karena rekomendasi ini itu bisa menindaklanjuti. Jadi pembaca atau penonton bisa menindaklanjuti apakah ini bisa ditonton atau dibeli bukunya. Gitu ya tentang struktur teks ulasan. Jadi ada berapa? Pertama ada tadi ada apa? Yang pertama ada identitas. Kedua ada orientasi. Kemudian ada sinopsis. Kemudian apa lagi? Ada analisis. Ya, ada evaluasi.
evaluasi, dan ada yang namanya rekomendasi. Itu yang terakhir, dan ini yang paling penting sekali ya. Itu baik, kita lanjutkan cara menulis teks ulasan. Sekarang bagaimana cara menulisnya? Kan kita sudah tahu strukturnya, modelnya. Maka yang pertama, mencatat identitas buku atau karya lain yang nantinya akan diulas. Jadi kita yang pertama adalah mencatat identitas buku. Tadi ada judul, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ISBN, yang kota terbit boleh, edisi atau cetakan keberapa, itu ditulis karena diletakkan paling atas ya. Setelah itu mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama di dalam karya yang akan diulas. Hal menarik itu bisa ditulis di kelebihan ya. Kemudian menganalisis lalu menelaah kelebihan ya, ini tadi ya, serta kekurangannya ditulis ya, akan diulas. Sinopsis ya, sinopsisnya yang tadi sinopsis itu kan gambaran ringkas ya. Setelah itu kita menelaah kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, membuat simpulan terkait isi serta kesan secara keseluruhan yang diperoleh selepas membaca. Yang kelima, membuat saran yang menunjukkan sebuah aksi konkret yang bisa dikerjakan atau harapan kepada karya yang diulas. Jadi cara menulisnya ini yang ada 5 ya. Jadi yang saya ulangi lagi, yang pertama itu kalian menulis identitas dari paling atas, kemudian mencatat hal yang menarik, menganalisis kelebihan, membuat kesan, simpulan, serta memberikan saran sebagai aksi konkret yang bisa dikerjakan setelah ini ya, setelah memberikan ulasan ini. Apakah nanti ya ini kepada pembaca, apakah konkretnya langsung dibeli atau tidak jadi dibeli, ditonton atau tidak jadi ditonton. Bagi pembuat karya maka akan sebagai renungan bahwa karyanya dianalisis seperti itu ya. Itu namanya cara menulis. Bisa ya. Jadi kelima ini saya sajikan, semoga kalian paham dalam menganalisis suatu teks ulasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Kita langsung ke praktek tentang contoh teks ulasan atau resensi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, ini namanya identitas ya. Ada judul, penulis, tahun terbit, penerbit, ISBN. Nah, ini ada perahu kertas D. Ini suatu contoh ya teks ulasan tentang judulnya adalah perahu kertas. Nah, ini teks identitas ini berisi apa? Ya, saya ulangi lagi bahwa identitas itu berisi identitas karya berupa judul buku, penulis, editor, tanggal terbit, penerbit, tebal, ISBN. Ini jelas ya. Nah, nanti kalau kalian ada tugas dalam resensi atau mengulas, maka ini yang kalian tulis pertama. Yang kedua ada orientasi. Tadi penjelasan saya, orientasi itu gambaran umum dari karya yang akan diulas. Gambaran umum, jadi kita belum mengulas isi dari suatu karya itu. Contoh di sini ya, ini kebetulan yang membuat adalah atau menulis adalah D. Nah, Dewi Lestari yang bernama Pena ya, nama Pena dan nama samaranya itu D, lahir di Bandung 20 Januari 1976. Baik, berarti kalian dalam menulis orientasi bisa kalian tuliskan nama penulisnya atau latar belakang dia dalam membuat suatu karya. Nah, di sini ada novel perahu kertas, ini sudah lebih dulu dilansir dalam versi digital, atau mungkin sejarah-sejarah dia membuat suatu karya. Nah, jadi gambaran umum dari pencerita, maaf bukan pencerita tapi penulis, bisa kalian tuliskan di orientasi. Jadi orientasi itu gambar umum dari karya yang akan diulas. Jadi sebelum mengupas isinya, kita menuliskan orientasi tentang gambaran, pengarangnya siapa diceritakan, dan bukunya diterbitkan tahun berapa, ini diceritakan seperti ini. Kemudian lagi di sini ya, naskah yang awalnya ditulis pada 1996 dan sempat mati suri selama 11 tahun ini akhirnya ditulis. Jadi ini ada penceritaan sejarah dari penulisan perahu kertas yang ditulis oleh D. Bisa dipahami ya, itu namanya orientasi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis adalah ringkasan isi karya yang diulas. Ringkasan. Jadi ini ringkasannya dari karya. Jadi sebagian, ini belum semuanya ya, karena ini hanya contoh bahwa jadi
kita membaca suatu karya, kemudian kita ringkas secara sederhana, itu namanya sinopsis yang tidak mengurangi dari isi dari karya aslinya. Itu namanya sinopsis. Seperti ini sinopsis. Jadi untuk menemukan sinopsis, apa yang harus kita lakukan? Tentunya membaca karya tersebut terlebih dahulu. Kalau kita tidak membaca buku itu, maka kita tidak akan membuat namanya sinopsis. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke struktur yang keempat, yaitu tentang analisis ya. Analisis sudah saya jelaskan bahwa berisi penjelasan unsur-unsur karya yang diulas meliputi gaya bahasa, amanat ya, alur novel, tema, tokoh, dan penokohan. Jadi kalau itu fiksi, buku fiksi, bisa tentang struktur atau unsur intrinsiknya ya, itu yang dianalisis. Contohnya di sini ya, buku ini memiliki gaya bahasa yang ringan dan sangat dekat dengan para remaja. Memiliki banyak pesan dan motivasi, tapi tidak menggurui sehingga akan mudah diterima semua kalangan. Selain itu, novel ini memiliki alur yang ringan sekaligus realistis. Jadi dalam analisis ini bisa menganalisis, menyampaikan tentang unsur-unsur intrinsiknya. Kalau itu buku fiksi ya. Tetapi kalau buku-buku non fiksi tidak ada analisis tentang pesan, unsur intrinsiknya, tema, alur tidak ada. Karena apa? Buku non fiksi. Tapi kalau buku fiksi ada semacam ini. Tetapi kalau yang ulasan yang kita analisisnya adalah tentang gambaran isi buku, bukan tentang tema, tokoh, alur, penokohan, sudut pandang, amanat. Ya, itu tentang analisis. Beda antara buku fiksi dengan buku non fiksi. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah berisi kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Jadi di sini berisi kelebihan. Contoh ya, di sini ada pernyataan, satu hal yang menjadi kekurangan dari buku ini adalah ada begitu banyak plot yang terjadi. Ini namanya apa? Kekurangan. Sehingga jika pembaca tidak fokus, nah kata-kata ini kan kita ambil sendiri ya, kita buat sendiri berdasarkan pandangan kita ya, akan mudah sekali disesatkan atau bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun demikian, plot yang banyak ini terjalin rapi sehingga tidak menjadi gangguan yang nyata. Halaman yang terlalu tebal juga tidak begitu terasa karena gaya bahasanya yang ringan. Tetapi tetap saja halaman yang terlalu tebal tentu tidak ramah bagi mereka yang baru saja memulai membaca. Jadi begitu tebal halamannya sehingga bagi orang-orang yang baru suka membaca, baru belajar membaca, maka itu tidak ramah. Jadi evaluasi ini berisi kekurangan atau kelebihan dari suatu karya, itu namanya evaluasi ya, kekurangan maupun kelebihan dari buku. Nah, kata-kata semacam ini bisa kita karang sendiri berdasarkan buku yang sudah kita baca. Jadi pernyataan-pernyataan ini itu kita mengarang, atau artinya apa? Kita membuat bahasa-bahasa atau kalimat yang kita susun dalam membuat kelebihan dan kekurangan berdasarkan isi dari buku tersebut. Jadi pernyataan-pernyataan ini didapatkan dari mana? Kita membuat kalimat pandangan kita berdasarkan setelah kita membaca. Namanya kita evaluasi terhadap apa? Kekurangan dan kelebihan karya. Paham ya? Itu namanya tentang evaluasi. Baik, kita lanjutkan. Tentang rekomendasi, ini yang paling akhir ya. Berisi saran-saran kepada pembaca, itu namanya rekomendasi. Setelah dari awal sampai akhir kita sinopsis, kita menilai, kita mengevaluasi ya, kita menganalisis terhadap kekurangan dan kelebihannya, maka kita memberikan rekomendasi kepada pembaca. Contoh di sini kata-katanya ya. Secara keseluruhan buku ini sangat bagus dibaca dengan bacaan ringan, jadi sangat bagus untuk dibaca. Bagi kamu yang sedang kehilangan motivasi, sangat disarankan membaca buku ini agar menemukan semangat kembali untuk menggapai mimpi-mimpi. Jadi
ini direkomendasikan untuk dibaca, bahkan bisa dibeli buku ini ya. Jadi rekomendasi ini sangat penting sekali kepada pembaca untuk dibaca selanjutnya, atau dibeli, atau untuk ditindaklanjuti misalkan film, untuk ditonton filmnya itu. Kemudian buku untuk dibaca buku itu atau bahkan dibeli. Sudah jelas ya apa itu teks ulasan, ciri-cirinya, tujuan, fungsinya, bahkan strukturnya. Bahkan ini saya sampaikan tentang contoh teks ulasan beserta strukturnya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini kalian lebih jelas dan lebih memahami cara membuat untuk teks ulasan atau resensi ya. Jadi kalau kalian masih bingung, ulangi dari penjelasan saya dari awal sampai akhir sehingga dapat menemukan apa itu rekomendasi, apa itu analisis, evaluasi ya, apa itu nama identitas, apa itu nama sinopsis dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.